dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau selalu bersama kami di setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Hingga kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Itu semua karena kuasa-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau menghargai hari yang Kau berikan ini ya Tuhan, dengan memanjatkan segala syukur bagi-Mu Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terlebih lagi kami mau mendengarkan perkataan-Mu, sebab hanya Engkaulah kerinduan dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari pimpin setiap kami Tuhan, setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk ditaburi oleh segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lepaskan segala beban dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu saat ini bertahta di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus.
ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang mati telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk terhadap batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kumuliakan kepadanya keselamatan yang dari padaku. Haleluya. Coba tunjukkan kanan kirimu, katakan, Yesus benteng kehidupanmu. Tunjuk kanan kirimu. Haleluya.
Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang Beri tepuk kembali. tangan yang meriah. Haleluya, ada sukacita di sini, amin. Amin. Kasih salam tangan kanan kirinya, bahwa katakan tuh kita diberkati Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih. Saat ini kita akan sambut kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Engkau bersama kami Tuhan.
Di dalam nama Yesus Tuhan, biar Engkau berbicara sepenuhnya kepada setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar setiap benih firman yang ditaburkan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami mau selalu berjalan bersama dengan Kau Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Kami percaya dan kami mau siapkan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kau juga menjangkau setiap rekan-rekan kami yang saat ini ibadah online dimanapun berada. Kami minta Roh Kudus Kau melawat di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak terbatas, dapat menjangkau dimanapun berada. Jamah setiap hati kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan.
kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia digemparkan dengan banyak masalah yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu pandemi sudah mulai turun, saudara. Gereja-gereja sudah mulai siap-siap untuk membuka ibadah onsite gitu ya. Sudah mulai didengungkan. Sebentar lagi kita akan ibadah bersama-sama. Kita bisa berkumpul kembali bersama-sama memuji Tuhan. Nggak berapa lama muncul di India yang namanya COVID varian Delta. Wow, begitu banyak orang berkuburan, begitu banyak mayat-mayat yang berkelimpangan, dan di negara kita masih aman. Berdoa saja supaya nggak masuk Indonesia. Berdoa saja supaya virusnya nggak sampai ke tempat ini. Banyak orang berdoa, tetapi tetap saja Tuhan mengizinkan. Ternyata virusnya tetap sampai ke Indonesia, saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara dengar berita-berita yang ada berapa banyak orang yang meninggal, mungkin Bapak Ibu Saudara akan kaget. Tidak sedikit jumlahnya. Jika dahulu kita mendengar orang yang meninggal, mungkin orang yang kita kenal itu ya mungkin setahun sekali atau beberapa bulan, paling cepat berapa bulan itu kita dengar, oh si A meninggal, orang yang kita kenal. Tapi hari-hari ini saudara, bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, waktunya nggak terbatas. Bahkan bisa jam ini kita tiba-tiba dapat kabar dari orang sekitar kita, si A meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu juga demikian saudara. Salah satu teman dari adik ipar juga kaget mengetahui bahwa temannya meninggal karena COVID. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu takut terhadap COVID, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga, amin. Kita harus berjaga-jaga, pakai hikmat. Firman Tuhan katakan kalau orang bijak itu melihat segala ada sesuatu yang terjadi di depannya, maka dia menghindar. Tetapi orang bodoh malah mendekatinya. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang bijak, saudara, amin. Orang-orang yang dilindungi Tuhan, orang-orang yang dijaga oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, walaupun zaman seperti ini, walaupun keadaan seperti ini, firman Tuhan katakan tetap bersukacita, amin saudara. Tetap tenang di dalam Tuhan. Walaupun mungkin orang berkata, Pak, bagaimana mau bersukacita, bagaimana mau tenang, bagaimana mau menikmati hidup ini, sedang keadaannya seperti ini. Kita mau keluar dengan bebas, ya elah takut nanti ada apa-apa. Kita mau beraktivitas, bekerja seperti biasanya, nggak bisa juga. Kalau dulu ada PSBB, sekarang ada PPKM gitu ya. Ya apapun istilahnya, tapi intinya mengurangi kegiatan kita, amin saudara. Pembatasan kegiatan dalam hidup kita. Maksud pemerintah juga baik untuk menekan virus supaya tidak lebih menyebar lagi. Cuman kurang lebih 20 hari aja saudara, gak lama-lama. Kalau semuanya taat, pasti virus ini akan terus berkurang. Tapi kalau bandel-bandel, ya gak tahu lagi. Nikmati saja keadaannya. Baik saudara. Jadi banyak orang yang mengalami perjalanan hidup yang begitu rupa, sehingga mereka ketika mereka mau mendapatkan satu kemenangan, mencapai satu kemenangan, mereka selalu terhalangi saudara. Kadang-kala apa yang membuat orang tidak bisa mengalami satu kemenangan dalam hidupnya? Yang pertama kita baca dulu di Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Kita Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, ketika seseorang mengalami tekanan,
Dan saya percaya bahwa semua orang pasti ada pergumulan dalam hidupnya, kecuali orang yang sudah pulang ke rumah Bapa. Selama masih hidup pasti ada pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, cuma setiap orang mengalami hal yang berbeda. Hal yang pertama, apa yang membuat orang tidak dapat menikmati hidupnya? Yang pertama adalah karena mereka tidak mampu menghadapi tekanan, pergumulan yang ada dalam hidupnya, sehingga banyak reaksi yang terjadi. Di situ dikatakan ada sebagian orang ketika mereka melihat bangsa Mesir, mereka ketakutan, tapi mereka mengambil jalan yang benar, yaitu apa saudara? Berseru kepada Tuhan. Tapi di sisi lain ada juga yang berkata mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan orang di sekitarnya, saudara. Sehingga mereka berkata, mereka menyalahkan kepada Musa dan berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Mereka mulai menyalahkan Musa, saudara. Wah, gara-gara kamu nih kami akhirnya akan mati di Mesir. Wah, gara-gara kamu ini kami dikejar-kejar sebagai sedemikian. Wajar saudara jika mereka ketakutan, tapi respon mereka akan menentukan apakah mereka akan menang atau tidak. Seringkali ketika seseorang mengalami pergumulan, hidupnya mengalami kesusahan, dan ketika orang lain melihat orang lain sukses, mulai, ya betul aja dia sukses, dia kan anak orang kaya, ya wajar lah kalau dia bisa sukses, sedangkan saya ini siapa? Saya ini dari turunan apa? Orang tua saya tidak meninggalkan warisan yang banyak. Wah, ini gara-gara orang tua tidak meninggalkan harta sehingga saya susah. Tidak sedikit saudara yang seperti itu. Dan banyak lagi, iya karena orang tua nggak bisa biayain saya sekolah tinggi, akibatnya saya ya lulusnya segini, akhirnya kerjaan ke saya cuma sekian. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, semua manusia itu hidup di bawah matahari yang sama. Mungkin mereka dilahirkan dari keluarga yang berbeda, tapi semua orang hidup di bawah matahari yang sama. Yang membuat orang itu maju bukan karena warisan, saudara. Itu hanya penunjang. Tetapi faktor utamanya adalah dari diri mereka sendiri. Saudara, kalau melihat beberapa cerita orang sukses, dari pemilik Bank Mega, Chairul Tanjung, dia juga pemilik dari Trans Group, Trans TV, kalau Bapak Ibu punya TV, atau Trans Studio itu punyanya dia juga. Itu jika Bapak Ibu lihat dari kisah sejarahnya, dia dikatakan dari anak singkong, saudara, dari orang yang tidak mampu, dari anak seorang petani biasa. Tetapi sehari-hari ini dia boleh masuk jajaran yang disebut konglomerat, saudara. Jadi itu membuktikan bahwa kita lahir di keluarga apapun, kita dapat maju. Amin, saudara. Jadi lahir dimanapun bukan jaminan buat kita gagal, juga bukan jaminan buat kita berhasil. Tetapi dari diri kita sendirilah itu yang menentukan apakah kita bisa berhasil atau tidak. Amin, saudara. Sebab itu belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita inspiratif, cerita tentang Shichiro Honda. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara naik motor Honda, yang inilah penemunya, Shichiro Honda. Jadi kata Honda itu diambil dari nama belakangnya, saudara. Jadi dia adalah seorang Jepang yang lahir di tahun 1906. Tepatnya tanggal 17 November. Dan dia bukan anak orang kaya. Sekali lagi saya sampaikan, dia bukan anak orang berada. Dan dia hanya seorang anak dari seorang pandai besi. Pandai besi itu apa, saudara? Kalau zaman sekarang kita buat pisau, tinggal masukkan mesin, jadi. Kalau zaman dahulu bukan. Pandai besi itu orang yang menempa besi, dibentuk jadi pisau, jadi pedang, atau alat-alat pertanian. Ya itulah dia dari keluarga itu, saudara. Kemudian ketika dia selesai sekolah pada kurang lebih tahun 1922, dia melamar di satu perusahaan otomotif, perbengkelan, dan dia sebagai apa, saudara? Dia hanya sebagai cleaning service. Lagi-lagi dia di bawah, saudara. Cleaning service.
Bapak Ibu Saudara tahu cleaning service? Orang yang bertugas di bagian pembersihan. Tetapi selama dia bekerja, kemudian majikan yang melihat dia mulai diangkat, saudara. Dia diangkat sebagai seorang mekanik dan bekerja selama 6 tahun. Selama 6 tahun dia bekerja di bengkel itu, saudara. Kemudian dia pulang kampungnya, dia membuka sebuah usaha kecil home industry, membuat ring shaker, ring pistonnya, alat-alat permobilan, dan disuplai ke pabrik Toyota. Jadi Toyota itu sudah lama ada, saudara, pabriknya di Jepang. Dia bekerja situ. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada tahun 1944 tiba-tiba perang dunia terjadi dan usahanya hancur, pabriknya hancur, dia bangkrut. Ketika dalam kebangkrutan, apa yang dia lakukan, saudara? Apakah dia tidur nyenyak aja? Aduh, sudah gak ada pengharapan, ini habis perang, hancur, bangkrut. Mau ngapain lagi? Apakah seperti itu, saudara? Ataukah waduh cari pelarian gitu ya, mati bunuh diri saja, sudah gak ada harapan? Seperti itu? Enggak, saudara. Dia mulai mengumpulkan setiap sisa-sisa dari pabriknya, besi-besi yang ada. Kemudian dia jual semuanya itu kepada pabrik Toyota. Semua peralatan besi-besi yang ada, semua dia jual habis. Kemudian yang dia lakukan adalah dengan sisa uang yang ada, dia mulai bereksperimen sebuah mesin. Dan sejak itulah muncul yang namanya Honda. Motor Honda N17 kalau nggak salah, yang pertama itu baru keluar. Dan itu berlanjut sampai hari ini, sehingga apa? Bapak Ibu Saudara naik Honda. Haleluya. Itu ada cerita inspiratif di mana orang yang hidup dari keluarga pas-pasan, kemudian mengalami satu kesusahan, memulai karirnya dari nol, tapi hari ini produksinya bisa kita nikmati sampai hari ini. Dan sebab itu pada saat dalam tekanan, jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Waktu dalam kehidupan itu terus berjalan, saudara. Waktu hidup kita, jatah hidup kita ini terus berkurang, saudara. Bukannya tambah hari tambah panjang umurnya, bukan. Tetapi semakin hari jatah hidup kita itu semakin berkurang. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang ada dalam hidup kita. Pergunakan sebaik-baiknya. Amin, saudara. Buat anak-anak muda di tempat ini, jangan habiskan waktumu untuk main game, saudara. Haleluya. Karena nanti ketika engkau sadar, umurmu itu sudah di usia senja gitu ya, sudah di usia pucuk, tiba-tiba, loh, ternyata saya sudah umur 30. Loh, ternyata saya sudah umur berapa? 35. Waktunya berapa tahun dibuat apa? Main game, saudara. Wow, gitu ya. Hidup di dunia maya, nggak tahu ngapa-ngapain gitu ya. Keluar-keluar ketika ketemu temannya, bro, anak lu sudah berapa? Lu, ternyata usia saya sudah senja gitu ya. Senja menjelang malam gitu. Jadi gunakan waktumu baik-baik, saudara. Amin, saudara. Percaya apapun keadaan kita, kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, keadaan zaman ini terjadi, Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Amin, saudara. Satu kali ada orang bertanya kepada saya, dia bilang, Pak, kenapa ya Tuhan izinkan kita ini hidup di zaman ini? Kok nggak COVID itu nanti keluarnya pas kita sudah meninggal gitu loh. Pas bukan di zaman kita. Kok Tuhan izinkan COVID ini ada di zaman kita, sehingga apa? Kita harus melalui keadaan ekonomi yang sulit, kita harus melewati keadaan zaman yang seperti ini, semua serba terbatas. Kenapa, Pak? Saya cuma bisa bicara, ya saya juga nggak tahu. Haleluya. Tapi saya punya iman bahwa kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Amin, saudara. Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa merubah keadaan kita dari di bawah menjadi naik, terus naik dan tidak pernah turun sesuai janji Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Musa untuk mengatasi tekanan dalam hidup ketika bangsa Israel ketakutan? Di ayat yang ke-13 dari Keluaran pasal 14 tadi dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Untuk mengatasi rasa takut yang luar biasa, Musa berkata, jangan takut, berdirilah tegak, lihatlah Tuhan yang akan membawa keselamatan kepadamu. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, apalagi hari-hari ini. Minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan di masa-masa sekarang ini? Saudara, tidak sedikit teman-teman saya di Surabaya itu kehilangan pekerjaan, saudara. Bahkan sempat kemarin ada yang sebagai sales keliling, dia datang ke Samarinda, dia bercerita. Saya tanya, bro, bagaimana? Dia telepon, akhirnya saya jemput. Bro, saya ada di Samarinda, saya jemput, saya ajak makan. Ketika makan, kita sharing-sharing, saya tanya, bro, bagaimana keadaanmu? Waduh, dia bilang, saat ini betul-betul berat. Ya mungkin buat pengusaha, orang yang banyak tabungannya, yang uangnya sudah gak ada serinya, ya aman-aman saja. Tapi buat kami, Pak, dia bilang, bro, buat saya ini, bro, kenapa? Saya ini kerja sebagai sales. Dan pada saat pandemi, perusahaan mau tidak mau mengurangi jam kerja. Syukur-syukur nggak dipecat, dia bilang. Karena apa? Karena mau berangkat juga dibatasi. Bagaimana saya mau kerja? Dia bilang. Dan dia dibayar separuh dari gajinya. Dan gajinya nggak cukup, saudara, karena istrinya tidak bekerja. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sharing punya sharing, akhirnya selesai berdoa, ya udah, dia nggak lama, beberapa hari kemudian dia pulang ke Surabaya. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Tuhan memberikan dia hikmat, saudara. Yang dia lakukan sekarang adalah dia menjadi tukang antar jualan online. Jadi kalau ada orang jualan online, dia bekerja sebagai kurir, ya saudara. Dia mulai hubungin teman-teman gerejanya, wih, gua sekarang kerja sebagai kurir. Kalau lu orang jualan online perlu pengantaran, telepon saya siap, saudara. Memang kayaknya kerjanya sepele, saudara. Tetapi dia mulai bekerja, dan hari-hari ini dia mulai berpikir untuk membuat sebuah aplikasi. Karena apa? Kerjaannya ramai, saudara. Banyak orang dari dia mengantar online itu, hasilnya itu luar biasa, saudara, gak sedikit. Karena sekali jalan dia berkata, Pak, bro, sehari saya bisa dapat paling ke 300 sampai 400 ribu sehari. Besar betul. Lah iya, bro, Surabaya kan kota besar. Dan setiap orang mau ngantar saya kumpulkan, dan saya sekali jalan ke daerah tertentu jadi nggak putar-putar, dan itu menghemat bensin saya. Dia bilang, pakai apa, saudara? Pakai motor, nggak pakai mobil, pakai motor yang diberi keranjang. Itulah, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberi hikmat, dari kutub menjadi berkat, dari kesusahan mendapat jalan keluar. Oleh sebab itu libatkan Tuhan. Hari-hari ini jangan berpikir dapat mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi berharap pada orang lain. Jangan coba-coba, saudara. Engkau tidak dapat melawan zaman ini dengan kekuatanmu. Hanya kekuatan Tuhan saja yang dapat mampu menolong. Mungkin usaha kita hari-hari ini terkena dampak, usaha yang banyak terkena dampak oleh COVID. Tapi percayalah, berdoa sama Tuhan, Tuhan beri hikmat. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang lain. Satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Dan kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah angkat hidup kita, tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang dapat merendahkan kita. Oleh sebab itu berjalan bersama Tuhan. Kita harus percaya bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan sebab itu firman Tuhan juga katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, saudara. Setiap orang punya pergumulan yang berbeda. Pergumulan saya dengan Bapak Ibu Saudara, dengan Anda semua berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Mungkin kalau kita lihat orang lain, wah pergumulannya berat betul. Saya kalau jadi dia nggak mampu saya hidup.
Tapi kalau Tuhan izinkan dia mengalami itu, artinya dia mampu menghadapi itu. Dan mungkin orang juga melihat pergumulan kita, wah berat betul Pak. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Setiap orang memiliki takaran dan level yang berbeda. Dan apapun pergumulan yang dia alami, tidak akan melebihi kekuatannya. Amin saudara. Amin. Percayalah, semuanya ini akan berlalu. Keadaan zaman yang seperti ini akan berlalu. Kapan Pak? Kalau ada yang tanya kapan Pak, pasti berlalu. Saya juga sekali lagi katakan, ya saya juga nggak tahu kapan berlalu. Tapi yang pasti segala sesuatu akan berlalu. Segala sesuatu ada kesudahannya. Haleluya. Sebab itu kuatkan hati kita. Kuatkan, teguhkan hati kita. Percaya. Alkitab katakan jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Sebab burung di udara yang tidak menabur Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Hal berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berjalan dengan kekuatan yang Tuhan beri? Kita harus bisa memperluas kapasitas hati kita. Memperluas kapasitas hati kita. Juga memperluas kapasitas hidup kita. Dengan cara apa saudara? Di banyak waktu yang senggang mulai belajar saudara. Ada sebagian juga teman saudara ketika nggak bisa berbuat apa-apa, yang dulunya nggak bisa bikin roti, sekarang jadi canggih bikin roti saudara. Saya sampai bingung, lu kok bisa bikin roti bro? Lah iya Pak. Ya iya bro, bagaimana? Mau usaha apa? Mau kerja ini gak bisa, itu gak bisa. Mau jualan kelilingan terhalang. Jualan di pasar malam ditutup pasar malam hari-hari ini. Jadi apa? Ya belajar buat roti lah. Caranya bagaimana? Ya saya tanya sama Mbah YouTube katanya. Oh gitu? Iya, saya lihat di Mbah YouTube bagaimana caranya bikin roti dan mulai bikin saudara. Mulai produksi, jualan. Dan puji Tuhan, jualannya juga ramai saudara. Perbesar kapasitasmu, jangan terbatas. Wah Pak, saya cuma bisa kerja ini, gak bisa kerja yang lain. Sekarang begini jadi gak bisa apa-apa. Jangan seperti itu saudara. Kita gak tahu Tuhan sedang bekerja apa dalam hidup kita. Mungkin saja hari-hari ini Tuhan sedang mau memperbesar kapasitasmu. Tuhan mau memperbesar keahlianmu, talenta-talenta dalam hidupmu. Yang jadi masalah, apakah engkau mau apa enggak? Apakah engkau berani atau tidak? Atau engkau cuma duduk santai menunggu waktu berlalu dan terus berlalu, entah sampai kapan. Nah terus kalau mengalami kekurangan, protesnya sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa engkau enggak memberkati kami? Katanya anak Tuhan diberkati, katanya jalan kita diberkati, tapi kok hidup saya seperti ini? Lah iya, Tuhan mau perbesar kapasitasmu tapi enggak mau. Tuhan mau suruh kamu melangkah tapi enggak mau. Seperti bangsa Israel, ketika Musa suruh jangan takut, berdiri dan tegak. Dan akhirnya Tuhan suruh Musa angkat tongkatmu, arahkan ke laut, maka laut terbelah. Kalau mereka tetap nggak mau berjalan melewati laut itu, apa yang terjadi? Mereka akan tetap di sana, saudara, akan dihabisi bangsa Mesir. Dibutuhkan tindakan kita juga. Makanya Alkitab dan slogan selalu berkata orang adalah bora, bekerja dan berusaha. Haleluya. Jangan bekerja dan berdoa. Haleluya. Bekerja. Kenapa orang-orang dunia bisa diberkati Tuhan? Mereka mengalami kelimpahan karena mereka bekerja dengan giat. Orang-orang dunia yang tidak melibatkan Tuhan bisa mengalami kelimpahan. Apalagi anak-anak Tuhan yang melibatkan Tuhan. Seharusnya hidup kita lebih maju daripada orang-orang dunia. Seharusnya hidup kita lebih diberkati daripada orang-orang dunia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita punya janji Allah dalam hidup kita. Mulai koreksi dalam diri kita. Apa yang sebenarnya membuat kita tidak bisa maju? Sebenarnya apa yang sedang mengikat kaki kita sehingga kita nggak bisa melangkah? Jangan selalu pandang kekurangan dalam hidup diri kita, tetapi pandanglah kuasa Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin saudara. Ada beberapa teman
yang gak berani melamar pekerjaan. Karena apa? Karena takut ditolak. Ada lagi sebagian teman yang sudah melamar karena ditolak. Akhirnya udah Pak, saya gak melamar kerja lagi. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Amin saudara. Jangan seperti bangsa Israel yang tadi berkata, seharusnya kami enak kerja di Mesir saja sebagai budak. Kenapa kami harus keluar dari Mesir dan harus mati di padang gurun? Mereka menyerah pada keadaan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita menyerah kepada keadaan, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menyerah kepada keadaan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita berserah kepada Tuhan, bukan pada keadaan kita. Amin. Bukan kepada ketidakmampuan kita, tetapi berserah kepada Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Sebab itu jangan salah pikir, jangan salah sangka. Ya berserah, saya sih berserah saja Pak. Lalu berserah sama siapa? Seperti itu ya, yang jadi pertanyaan. Ya saya berserah kepada keadaan, ya pantas saja kau bisa maju. Tapi kalau kau berserah kepada Tuhan, kau pasti bisa dan maju. Ciri-ciri orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan tetap berusaha dan bekerja, saudara. Tidak pernah membuang waktunya dengan sia-sia, karena dia tahu waktu ini sangat berharga. Saudara, kita nggak tahu jangka waktu hidup kita sampai berapa lama, tetapi kita harus tetap berusaha dan bekerja. Amin, saudara. Tetap berusaha, berkat Tuhan itu selalu menyertai kita. Pegang janji Tuhan dan dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Selain memperbesar kapasitas hati kita, kita juga memperbesar kapasitas hidup kita. Kita juga harus melatih diri kita. Perbedaan antara Daud dan Saul adalah ketika mereka sama-sama menghadapi Goliat, Saul takut, dia nggak berani maju. Berbeda dengan Daud, saudara. Dia punya kapasitas hati yang besar. Dia berani menghadapi masalah. Dia berani menghadapi pergumulan hidup, bukan lari dan diam saja. Itu bedanya Daud dengan Saul. Makanya kenapa Daud itu mengalami banyak promosi. Dan Daud juga lah orang yang selalu mengingat perbuatan tangan Tuhan dalam hidupnya. Kok bisa Pak? Bisa. Pada saat dia ditanya oleh Saul, kenapa kau berani berperang? Dia katakan, pada saat saya mengembalakan dombaku, ada singa beruang yang mau menerkam mereka. Saya menghalau mereka dan mengalahkan mereka. Dia mengingat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman rohani yang ada dalam hidupnya itu membuat dia kuat. Sebab itu, ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Ingat kalau dulu Tuhan bisa tolong kamu, hari ini pun Tuhan bisa tolong kamu, dan besok pun Tuhan bisa tolong kamu. Sampai kapanpun Tuhan bisa menolong kamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan bisa tolong dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Selama hidup saudara, saya banyak melihat orang-orang yang takut dengan Tuhan dan sungguh-sungguh, yang mau berusaha, hidupnya itu tidak pernah dibiarkan. Dia selalu maju, semakin naik dan diberkati Tuhan. Tetapi selama hidup juga, saya banyak mengenal orang yang putus di tengah jalan, yang putus asa dengan keadaannya, yang ketika sudah mulai putus asa dikasih tahu gak mau bergerak, stres, selalu menyalahkan keadaan, dan sampai hari ini hidupnya tidak berubah. Saya kenal seseorang yang hari ini hidupnya mengalami yang tidak baik, saudara. Ketika masa mudanya dia mendapatkan fasilitas dari orang tuanya, dia bisa naik mobil, dia bisa berkendaraan kemanapun. Orang lain belum punya mobil, dia sudah punya mobil, saudara. Kemudian satu kali orang tuanya bangkrut, saudara. Dia kehilangan segalanya, kemudian dia harus memulai hidupnya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia terlalu memandang tinggi statusnya yang dahulu, sehingga dia tidak mau kerja ikut orang. Dia gak mau melakukan usaha. Dia punya angan-angan, wah kan bapak saya dulu kaya, saya gengsi dong saya kalau kerja ikut orang.
Atau ketika satu kali ditawarkan pekerjaan beberapa tahun lalu, gaji 5 juta itu cukup besar saudara buat di kota ini. Ditawarin, dia bilang sama saya kalau cuma digaji 5 juta gak cukup buat hidup saya. Kalau saya mah minimal gaji 10 juta. Dalam hati saya, lo ini pengalamannya apa? Kerja gak pernah, pengalaman gak punya. Syukur-syukur mau diterima kerjaan, malah minta gaji tinggi-tinggi. Akhirnya apa? Lebih pilih nganggur daripada bekerja. Toh sisa duit dari orang tua masih cukup untuk makan sehari-hari. Sampai hari ini usianya sudah mulai kurang lebih 50 tahun, saudara. Apa yang terjadi? Ya hidupnya begitu saja. Enggak jelas kemana ujung pangkalnya, tidak ada kemajuan. Sebab itu kita semua, hai anak-anak muda juga yang ada di tempat ini, jangan sia-siakan waktu, amin. Jangan sampai ketika kesempatan untuk hidupmu habis, engkau terlambat untuk meraih kesempatan itu, engkau gak bisa berbuat apa-apa lagi. Waktu ini terus berputar, saudara. Ingat kebaikan Tuhan ketika engkau dalam tekanan. Percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin saudara. Lagu tadi katakan Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang memimpin hidup kami. Dia adalah Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang ajaib. Pagi ini saya gak terlalu panjang untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi saya mau katakan, keluar dari pergumulanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau pemain musik untuk naik semua. Percaya bahwa Tuhan itu kuat dan Dia berkuasa untuk memimpin kita. Hari-hari ini mungkin kita berpikir, Pak, sudah gak ada jalan keluar lagi. Seperti bangsa Israel, ketika mereka berlari, di kiri mereka itu adalah barisan gunung yang tinggi. Dia nggak bisa berlari ke sana. Di sebelah kanannya ada benteng dari orang-orang Mesir, dan mereka pun tidak bisa lari ke sana. Dan di belakang mereka orang Mesir yang mengejar, dan celakanya di depannya ada lautan yang besar, sehingga mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Saya rindu kita semua, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun kau berada, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Kita nyanyikan lagu tadi saudara. Tuhan yang bersama kami, dengan lagu saja. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami.
kami, siapakah lawan kami? Ketika Engkau berjalan sama kami, maka kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu gentar akan keadaan zaman ini. Sebab itu, berdirilah tegak kata Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat atas hidup kita. Oh Jesus. Biarlah lagu ini tertanam dalam dirimu. Biarlah lagu ini, kata-kata ini tertanam dalam hatimu. Tidak akan takut, tidak akan gentar, karena Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapannya. Angkat tanganmu di hadapannya. Karena Engkau berserah kepada Tuhan. Saat Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya. Saat Tuhan menyuruh Musa mengangkat tangannya. Tuhan mau Musa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang bertindak. Dan biar Tuhan yang bekerja. Hari-hari ini Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada dunia. Percaya Tuhan, percaya. Biar musik saja, biar musik saja yang menyanyikan. Percayalah bahwa Tuhan yang berjalan di depanmu, maka tidak ada kemustahilan dalam hidupmu. Hari-hari saudara ketika berdoa, ketika saat teduh, Tuhan selalu memberikan pesan. Dan Tuhan berkata kepada saya, dan saya percaya ini juga buat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan katakan jangan takut. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan hari-hari ini akan melihat perbuatan tangan Tuhan, akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Jangan takut kata Tuhan. Semuanya akan berlalu dengan cepat. Semuanya akan berlalu dengan cepat. Dan keadaan kita akan seperti orang yang bermimpi. Karena Tuhan yang memulihkan kita adalah Tuhan yang hidup. Saat ini angkat tanganmu, biarlah kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa buat setiap tangan yang melangkah, buat setiap hati yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, terobosan Tuhan terjadi, lompatan Tuhan terjadi, kemenangan Tuhan terjadi, setiap jalan terbuka di dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan, aku akan membuat jalan-jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Aku akan membuat mukjizat dalam hidupmu. Sebab itu percaya saja, yakin kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap umatmu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ada satu peneguhan yang Tuhan berikan. Urapi mata setiap kami hingga kami bisa melihat setiap berkat, setiap kesempatan yang Tuhan buka buat kami, dan mampukan kaki kami dan tangan kami untuk melangkah meraih setiap kesempatan itu, sehingga kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan yang bersama kami.
Selamat sepekan. Hari seperti biasa hari Kamis jam 7:30 ada ibadah doa di tempat ini. Kemudian hari Minggu jam 10 hingga selesainya ibadah seperti biasa di tempat ini, online maupun yang mau offline bisa kita bersama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada pengumuman tambahan. Puji Tuhan. Kalau tidak ada kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh ya, bagi Anda mungkin yang ingin berikan korban persembahan nanti bisa di belakang. Silakan mengakhiri. Sejauh kita semua bangkit berdiri. Kiranya kasih-Mu mengalir atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Bukan saja menjadi pendengar, tapi kami bisa menjadi pelaku akan benar firman-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Pak Surya yang telah menyampaikan firman-Mu. Terus pakai dengan luar biasa hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada. Memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya Tuhan, Kau memberkati rumah tangganya. Dan dimanapun hamba-Mu ini berada, dia bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang yang berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini semua dalam tangan-Mu. Anak istrinya kiranya selalu ada dalam lindungan-Mu ya Bapa. Dan apa yang menjadi pergumulan mereka, kami percayakan dengan sumber jawaban dan Kau selalu menjawabnya tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan saat siang hari ini Tuhan, bersyafaat khususnya buat bangsa dan negara kami. Shalom buat bangsa kami Bapa. Dan damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami Bapa. Bila kedamaian ketentraman ada atas bangsa kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati buat pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, kabinetnya sampai kepada bawahannya RT RW Bapa. Kami serahkan mereka dalam tangan untuk kekuatan kesehatan selalu ada di kehidupan mereka Bapa. Dan mereka menjalankan tugas roda pemerintahan dengan baik Bapa. Dengan roh takut akan Kau ada di dalam kehidupan mereka Bapa. Sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya boleh membuat menjadi berhasil Bapa. Sehingga kesejahteraan kota ini maupun bangsa negara kami ini boleh tercipta
situasi Tuhan pandemi yang ada Bapa. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, badai pasti akan berlalu. Dan kami yakin percaya Tuhan, masalah apapun sakit penyakit ini akan berlalu Tuhan. Karena janji-Mu iya dan amin Bapa. Kuatkan Tuhan setiap umat-umat, khususnya Tuhan setiap orang-orang yang telah terpapar COVID-19 ini, kami ingin percaya Tuhan. Berikan mereka kesembuhan Tuhan. Dan kami ingin percaya Tuhan, bila-bila menyembuhkan sakit penyakit yang saat ini mereka terita ya Bapa. Baik yang ada di rumah sakit Tuhan, maupun mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, mujizat nyata Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Saat ini Tuhan menyembuhkan yang terpapar sakit Tuhan, yang saat ini mungkin sakit, mungkin mereka sudah putus asa Bapa. Kami ingin percaya Tuhan, mujizat menjamah mereka pribadi Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kami punya Allah yang perkasa Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, badai ini akan berlalu Tuhan. Badai ini akan berlalu Tuhan secepat mungkin Tuhan. Karena kami mengamini akan janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau menyembuhkan Tuhan dengan bulu-bulu-Mu yang saat ini sedang sakit Bapa. Sehingga kesembuhan boleh terjadi Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit dengan COVID-19 ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai sekali lagi badai ini akan berlalu ya Bapa. Kami akan memperoleh kemenangan daripada-Mu Bapa. Karena kami yakin percaya janji-Mu iya dan amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah mampukan kami Tuhan. Kami umat-Mu, kuatkan kami untuk kami selalu bergandengan tangan Tuhan, naikkan doa-doa kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat kepala kami pembina Bapak Israel Niko Tuhan, dan beserta wakil-wakilnya Tuhan, dan juga kepala ayat kami Bapak Andi Markus beserta wakilnya, dan juga kepala sidang kami Bapak Nathan Abarno beserta wakilnya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus berkat mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Pakai dengan luar biasa hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Ada tanda-tanda heran yang menyertai mereka, ada kuasa, ada mujizat menyertai mereka semua ya Bapak. Sehingga ketika mereka menyampaikan firman-Mu, maka firman-Mu akan terjadi. Ketika mereka berdoa, orang lain akan disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang maka dikuatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, keluarganya, anak-anaknya, anak istrinya, usahanya, Kau memberkati mereka semua ya Bapak. Biarlah mereka selalu ada dalam penyertaan perlindungan yang sempurna ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya juga buat sidang Jumat Rakyat 18 ini Tuhan. Biarlah Kau terus memberkati kehidupan kami, pakai kehidupan kami terus menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, baik dalam perkuliahan kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami boleh selalu terpancar sinar kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Satukan hati kami Bapa, untuk kami semakin hari semakin setia dalam kami mengiringi-Mu ya Bapa. Terus ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan pemenaruhan harapannya kepada-Mu Bapa. Juga memberkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Bapa, untuk memberkati mereka ya Bapa. Biarlah satukan kami untuk kami satu unity, satu dengan yang lain Bapa. Semuanya kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan juga semuanya kami. Sidang Jumat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang melihat siaran ini Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang bimbang Kau teguhkan iman mereka Bapa. Dan mereka selalu tetap setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa khususnya buat pekerjaan yang ada di Mamasa maupun yang ada di Nyelok Tuhan. Kau memberkati Tuhan umat-umat-Mu di sana. Biarlah kekuatan kesehatan selalu ada di kehidupan mereka. Roh takut akan Kau ada dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka semakin hari mereka boleh semakin dekat akan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Kehidupan kami sepanjang minggu ini kami yakin percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami. Apa yang kami kerjakan biarlah Engkau buat semuanya menjadi berhasil Bapa. Maupun kami berada Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi berkat, menjadi dampak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat pertolongan. Kira batas sabarapa. Kami nyatakan Yesus berkuasa atas kami, atas gereja kami, atas kota kami, dan atas bangsa dan seluruh dunia. Kami percaya Yesus berjaya
bersama kami, Yesus menyertai kami, Tuhan akan membuat kami berhasil. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan kami boleh sampai di rumah kami tanpa kurang satu apapun. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada